Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dipa Sasminta. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu tentang krisis kualitas pendidikan atau rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan yang bermutu, suatu masyarakat dapat tumbuh menjadi peradaban yang kuat, adil, dan bermartabat. Namun, realitas pendidikan Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan sudah ditingkatkan sesuai amanat UUD 1945 sebesar 20% dari APBN, kualitas pendidikan secara umum masih tergolong rendah, baik dari segi capaian akademik, kesenjangan akses, maupun relevansi dengan kebutuhan zaman. Data dari berbagai survei internasional dan nasional menunjukkan bahwa banyak siswa Indonesia belum mencapai kemampuan dasar dalam membaca, matematika, dan sains. Dalam laporan PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia kerap menempati posisi terbawah di antara negara-negara lainnya. Ini menandakan bahwa pendidikan kita masih terjebak pada pendekatan instruksional semata, yang lebih mementingkan hafalan daripada pemahaman kritis dan keterampilan hidup. Selain itu, masih terdapat ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, antara sekolah negeri dan swasta, serta antara jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan dasar. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru, fasilitas, bahkan akses internet. Lebih memprihatinkan lagi, banyak siswa yang lulus dari sistem pendidikan formal justru kehilangan arah moral. Fenomena kenakalan remaja, kekerasan di sekolah, penyalahgunaan teknologi, hingga praktik tidak jujur dalam ujian adalah sebagian dari gejala bahwa pendidikan kita belum membentuk karakter dan nilai-nilai yang kokoh. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi untuk membentuk manusia seutuhnya. Al-Quran telah menetapkan landasan yang agung dalam hal pendidikan sejak wahyu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pendidikan dan pencarian ilmu harus berlandaskan pada kesadaran spiritual, bukan gelar pengumpulan data atau gelar. Pendidikan dalam Islam bersifat integral, mencakup dimensi akal, hati, dan amal. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan juga harus melahirkan manusia yang berakhlak, karena ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kehancuran. Rasulullah SAW menegaskan, "Innama bu'itsu li utammima sholihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, pendidikan yang Islami tidak hanya mengajarkan apa yang harus diketahui, tetapi juga bagaimana bersikap dan bertindak dengan ilmu tersebut. Banyak pemikir Islam modern menyoroti kegagalan sistem pendidikan yang hanya mengejar angka dan gelar tanpa memperhatikan nilai-nilai dan tujuan hakiki ilmu. Fazlur Rahman, salah satu pemikir reformis terkemuka abad ke-20, menekankan pentingnya pendidikan sebagai instrumen untuk membentuk manusia yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Ia mengkritik sistem pendidikan yang hanya meniru Barat tanpa menyaring nilai-nilainya. Menurutnya, umat Islam harus membangun sistem pendidikan yang bersumber dari wahyu dan rasionalitas, bukan dogma. Bagian dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taha Jabir Al-Awani juga menyoroti fragmentasi ilmu sebagai sebab utama krisis intelektual umat. Ia menyerukan integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu modern dalam satu sistem pendidikan yang koheren, berbasis adab dan kesadaran ketuhanan. Berdasarkan realitas dan nilai-nilai Islam, berikut 5 solusi untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 1.
dengan membangun kurikulum berbasis nilai dan akhlak. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani seperti kejujuran, amanah, disiplin, kasih sayang, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter tidak cukup diajarkan secara teori, tetapi harus menjadi praktik keseharian yang nyata di sekolah. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menjadikan manusia yang bermoral tinggi. 2. Menguatkan peran guru sebagai pembina akhlak dan ilmu. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pendidik yang menjadi teladan. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesejahteraan pelatihan dan pembinaan spiritual bagi para guru. Dalam Islam, guru dianggap sebagai pewaris para nabi, posisi yang sangat mulia dan bertanggung jawab besar. 3. Pemerataan akses dan sarana pendidikan. Setiap anak dimanapun berada berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan infrastruktur, distribusi guru, dan penggunaan teknologi harus dipercepat agar tidak ada ketimpangan. Islam menekankan keadilan atau al-adl sebagai prinsip dasar dalam segala aspek termasuk pendidikan. 4. Menghidupkan kembali peran masyarakat dan masjid. Dalam sejarah Islam, masjid dan komunitas adalah suatu pendidikan masyarakat. Perlu dilibatkan dalam proses pendidikan melalui kegiatan literasi, mentoring, dan forum diskusi. Kegiatan masjid seperti pengajian, pelatihan, dan program bimbingan belajar dapat menjadi sarana alternatif penguatan pendidikan karakter dan spiritual. 5. Membangun model pendidikan integratif, yaitu ilmu agama dan dunia rohani. Sudah saatnya Indonesia membangun sistem pendidikan integratif yang tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Pelajaran matematika, sains, sejarah, dan bahasa bisa diajarkan dengan pendekatan spiritual dan etis. Ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Krisis kualitas pendidikan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah visi dan nilai. Pendidikan yang kehilangan arah spiritual akan melahirkan manusia yang mungkin cerdas tetapi tidak bijak, masyarakat yang berilmu tetapi tidak bermoral, yang hanya menciptakan peradaban yang rapuh. Dalam konteks Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, sudah saatnya kita membangun sistem pendidikan yang berakar pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemikiran Islam kontemporer yang progresif. Pendidikan tidak hanya untuk kerja, tetapi untuk hidup. Tidak hanya untuk sukses pribadi, tetapi untuk membangun umat dan membahagiakan semesta. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shushu fanshushu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan landasan nilai, strategi yang tepat, dan semangat kolektif, Indonesia insya Allah bisa keluar dari krisis pendidikan dan melahirkan generasi Rabbani, yaitu generasi berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.